kita di podcast Ngapak. Di sini saya Rendy Fikmansyah sebagai host akan membahas dengan tema membangun kesuksesan dari potensi diri. Dan di sini saya juga akan membahas topik-topik menarik tentang kesuksesan. Dan tidak lupa saya di sini ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang di sini kita ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Silakan. Halo, perkenalkan saya Haidar Azam dan ini teman saya. Ya, Saleh Amir Nahdi. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita lanjut ke tema diskusi kita, yakni membangun potensi diri, membangun kesuksesan dari potensi diri. Dan saya akan menanyakan kepada narasumber, apa definisi sukses menurut kalian tanpa melibatkan referensi dari luar diri? Menurut saya sukses adalah pencapaian tujuan yang diinginkan atau memperoleh hasil yang saya anggap memuaskan dalam berbagai aspek kehidupan. Itu menurut saya. Mungkin ada. Bagaimana dengan Mas Saleh? Ya. Kalau sukses bagi saya adalah mencapai tujuan-tujuan saya dengan ketekunan, integritas, dan keberanian serta memberikan dampak positif pada diri saya sendiri dan dunia sekitar saya. Terima kasih atas penjelasannya, dan di sini saya akan menanyakan lagi apa yang sudah, sedang, atau mungkin yang akan Anda lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut, di mana saat ini masih di bangku kuliah Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, untuk mencapai kesuksesan di masa depan tentunya. Saat ini saya telah membangun pondasi akademis, Mas, yang jelas. Pondasi akademis dengan cara saya giat belajar, aktif dalam perkuliahan, ya seperti itu. Untuk organisasi, apakah kalian mengikuti itu? Ya, event. Oh, iya. Banyak-banyak ikut kayak panitia event, terus lebih ke UKM. Kalau kayak organisasi kurang ini. Ya, terima kasih Mas Haidar untuk penjelasannya, dan mungkin untuk Mas Saleh ada penjelasan lain yang berbeda dari Mas Haidar. Kalau saya sih akan melakukan perencanaan karir yang matang, termasuk mengidentifikasi bidang pekerjaan yang diminati dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam bidang tersebut. Saya juga akan mencari kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang lebih dalam, baik melalui magang, proyek-proyek riset, atau kerja paruh waktu yang sesuai dengan minat dan tujuan karir saya. Selain itu, saya akan terus memperluas jaringan profesional dan belajar dari pengalaman orang-orang yang telah sukses di bidang saya minati. Terima kasih, sangat menarik. Di dalam sebuah proses tentunya ada sesuatu tantangan yang akan kalian hadapi, dan gimana cara kalian untuk mengatasi tantangan tersebut? Untuk mengatasi suatu tantangan tersebut, saya enggak sepertinya sih, kayak yang jelas saya akan memperkuat kualifikasi diri saya, Mas. Saya memperkuat kualifikasi diri saya melalui pendidikan yang pertama, pendidikan formal, dan pengembangan keterampilan, dua itu. Dan yang relevan dengan bidang pekerjaan yang saya minati tentunya. Lalu membangun dan mempertahankan jaringan profesional yang solid, bergabung dengan komunitas industri, terus ikut acara networking, dan memanfaatkan media sosial tentunya. Dan lagi masalahnya ada penjelasan yang lain? Malu-malu dia, Mas, rupanya. Kalau saya akan menghadapi tantangan dengan sikap yang positif, tekad yang kuat. Saya juga akan melatih ketahanan mental untuk menghadapi stres, kegagalan, dan rintangan lainnya. Saya juga akan menjadi proaktif dalam mencari peluang kerja. Selain keterampilan teknis, keterampilan lunak seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama juga penting. Saya akan meningkatkan keterampilan ini melalui pelatihan dan pengalaman. Dan yang paling penting adalah memiliki keyakinan pada kemampuan pada potensi diri saya, selalu percaya diri untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan karir saya. Keren kan ya, Mas? Keren. Terima kasih. Lanjut, next. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Masih. Tentunya masih. Ya, betul. Ada banyak tokoh yang sukses di dunia. Mungkin kalian berdua mempunyai
tokoh inspirasi yang tersukses di dunia, dan itu siapa? Idola mungkin ya. Ya, Oh, idola. tentunya ada. Kalau idola pasti ada. Saya sangat mengidolakan Elon Musk. Waduh, mantap ya. Elon Musk, iya. Karena yang pertama dia punya ambisi dan visi yang besar. Ya, Yang betul. kedua ketekunan dan ketahanan. Yang ambisi dan visi besar, Elon Musk dikenal karena visinya yang besar dan ambisinya untuk mengubah dunia dengan inovasi revolusioner. Ambisikan tujuan besar untuk diri Anda sendiri dan berani bermimpi untuk mencapainya. Itu untuk ambisi dan visi besar ya tentang Elon Musk. Yang kedua ada ketekunan dan ketahanan dari Elon Musk. Meskipun menghadapi banyak rintangan ya dan kegagalan, Elon Musk tetap teguh dan percaya pada visinya. Ambil contoh saja dari ketekunan dan ketahanannya dalam menghadapi tantangan. Ya, Masnya tahu sendiri kan. Ya, Mas Ya. tidak perlu diragukan lagi. Ya. Terus mungkin masih ada banyak sih Mas yang tentunya nggak bisa saya Ya, perjelas dan ini. sebutkan satu-satu. Masih banyak seperti kreativitas dan inovasi, terus belajar dan berkembang, terus ada kepemimpinan dan transformasional, dan juga resiko terstruktur yang jelas. Dan untuk Mas Saleh, apakah ada idola juga? Kalau saya paling inspirasi sih mas, Ya, inspirasi. Saya tahu sepertinya dia. Sandiaga Uno pasti ya. emang Dia sering cerita soalnya Mas ke saya. Inspirasi. Di sini lah. Inspirasi dan pelajaran dari Sandiaga Uno. Ketekunan dan kerja kerasnya beliau adalah dikenal karena ketekunan dalam mengembangkan bisnis. Anda dapat belajar untuk tidak mengenal lelah dalam mengejar visi dan tujuan Anda. Inovasi dan kreativitasnya beliau seringkali menggunakan inovasi dan kreativitas untuk memperluas bisnisnya. Anda bisa belajar untuk selalu mencari cara baru dan unik untuk mengembangkan produk atau layanan Anda. Jaringan koneksinya juga banyak kan, beliau juga. Dia juga ngambil resiko, manajemen resikonya juga. Dalam dunia bisnis kan resiko selalu ada. Ya, pasti. Oh ya Mas, sebentar. Sebelum lanjut, ada tadi yang bagian Elon Musk. Saya lupa. Apa itu? Menurut saya ini penting. Ya, yaitu adalah tujuan mulia. Tahu sendiri masalah. Saya sering bicarakan itu, jelas. Tujuan yang mulia. Salah satu alasan Mas berhasil adalah karena tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan kekayaan pribadi. Jelas itu. Tetapi juga untuk menciptakan perubahan yang sangat begitu besar. Positif tentunya, positif untuk dirinya, untuk orang lain, tentunya yang jelas dia untuk dunia. Tentukan tujuan dengan tujuan yang mulia dan memberikan dampak positif pada dunia di sekitar Anda. Menurut saya itu. Dari 4 personality plus, yaitu ada sanguine populer, choleric powerful, melancholy perfect, dan phlegmatic peaceful. Mana yang paling cocok untuk kita jadi bisnis, public speaker, atau negosiator? Saya sering sekali dengan kata-kata itu, sangat sering. Menurut saya, kalau saya sih lebih ke choleric powerful. Bisa dijelaskan apa itu? Ya, karena apa ya? Karena tipe kepribadian sih Mas. Kepribadian ini cenderung memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang kuat tentunya. Yang kuat, terus keputusan yang cepat, lalu ada fokus pada hasil, dan mereka cenderung memiliki apa? Seperti kayak apa sih? Dorongan, ya dorongan yang besar untuk mencapai tujuan dan bersedia mengambil resiko untuk itu. Ya. Mungkin kalau teman saya Saleh ini ada beda pendapat. Yang disampaikan. Gimana Mas Saleh? Kontra Mas dia sama saya. Oh, gitu ya. Selalu. Kalau menurut saya sangat populer ya. Karena orang-orang dengan tipe kepribadian ini cenderung memiliki komunikasi yang baik dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin lebih baik dalam membangun jaringan dan menjalin hubungan bisnis yang kuat, yang merupakan
kasih atas penjelasannya Mas Saleh. Di sini kita akan memasuki poin terakhir yang akan saya tanyakan. Apa yang Anda ketahui tentang karisma dan inner beauty? Apakah keduanya merupakan sifat yang sudah ada dengan sendirinya atau harus diusahakan untuk mendapatkan itu? Apa artinya bila seseorang dikatakan memiliki karisma atau inner beauty? Bagaimana cara memiliki karisma dan inner beauty tersebut? Karisma dan inner beauty, dua hal, tapi satu konsep menurut saya. Dua hal ini berbeda, tapi sering terkait dalam konsep mempengaruhi bagaimana seseorang dilihat dan tentunya dipengaruhi oleh orang lain. Karisma yang pertama, karisma menurut saya, karisma adalah daya tarik yang istimewa yang dimiliki seseorang untuk membuat mereka menonjol, menarik perhatian, lalu mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Orang yang memiliki karisma biasanya memiliki kepercayaan diri, daya tarik pribadi, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, Mas. Ini adalah sifat yang dapat membuat orang lain merasa seperti terhubung dengan orang ini. Itu untuk karisma menurut saya. Lalu ada inner beauty, yang seperti Mas Dendi tadi pertanyakan kepada kita, apa karisma dan inner beauty. Inner beauty mengacu pada kecantikan yang berasal dari dalam, bukan dari penampilan fisik yang jelas, bukan. Ini melibatkan kualitas seperti kebaikan, empati, kebijaksanaan, integritas, dan kedalaman karakter orang kedalaman karakter orang dengan inner beauty biasanya memiliki aura positif, Mas. Saya memiliki aura positif yang menarik, lalu membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai di sekitar mereka. Menurut saya itu untuk karisma dan inner beauty. Berarti menurut Mas Hidayat ini cantik dari luar itu belum tentu cantik dari dalam. Ya belum. Kita tahu luarnya kan belum tahu tentu dalamnya. Belum tahu. Masalah ada penjelasan lain mungkin? Kalau untuk karisma dan inner beauty dapat berkembang dan ditingkatkan melalui usaha dan pengembangan pribadi. Berarti untuk karisma itu bukan dari diri sendiri. Jadi dari diusahakan untuk mendapatkan sifat karisma itu. Iya. Ya apa yang kalau inner beauty kita harus dandan make up gitu. Berarti berbeda pandangan ya tentang Enggak itu dong. ya? Kalau inner beauty kan nggak di luarnya aja, bro. Gimana nih? Ya kan teknik itu selalu berbeda pendapat Oh. baik gitu. Oke sih. Pengembangan pribadi, tingkatkan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi dan keterampilan sosial Anda. Pelajari untuk menjadi pendengar yang baik dan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Kalau introspeksi, refleksi nilai-nilai, kepercayaan dan tujuan hidup Anda. Usahakan untuk menjadi pribadi yang autentik dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sehari-hari. Kultivasi kebaikan, praktikkan kebaikan dan empati dalam setiap kesempatan. Berusahalah untuk memahami perspektif orang lain dan bertindak dengan pengertian dan keberagaman. Tuh, perspektif orang lain harus dihargai dong. Iya, kan kita ada. Kuncinya itu sih, menghargai, kita harus saling menghargai satu sama lain. Itu yang buat kita terus, ya berdua kita terus melangkah lebih maju, kita saling menghargai. Tentu itu. Kalau misalnya mau dihargai kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Oh seperti itu masalahnya. Mempunyai Jelas, karisma harus. dan inner beauty ini seringkali membuat seseorang lebih disukai, dihormati, dan dianggap inspiratif oleh orang lain. Ini dapat mempengaruhi keberhasilan dalam hubungan soal karir dan kehidupan secara keseluruhan. Jadi saya sih, saya tidak pasti. Terima kasih untuk Mas Hidayat dan Mas Saleh atas penjelasannya yang sangat menginspirasi. Sayangnya kita sudah mencapai akhir
Ya, penghujung gitu. Ya, dari episode kita hari ini mungkin lain waktu bisa untuk kita ngobrol kembali. Tentunya sih masalah itu. Ya, terima kasih dan terima kasih atas waktunya dan pemikiran yang berharga dari Mas Haider dan Mas Saleh. Semoga pembahasan kita hari ini memberikan wawasan yang luas dan positif untuk pendengar podcast Ngapak kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.